Jadi sudah terbukti di dalam sejarah adanya resolusi jihad NU, adanya ketika Mbah Hasyim Asy'ari mengajak semua lapisan masyarakat muslim untuk ikut tentara petak pada saat itu. Karena apa? NU dicaci, wah penjilat Jepang, anjingnya Jepang, bahasanya seperti itu. Wih, ngeri, difitnah. Padahal Mbah Hasyim paham orang Indonesia belum punya persenjataan yang mumpuni, kemampuan tempurnya juga belum hebat. Kalau langsung ya habis. Maka kemudian diadopsi dulu ilmu pertempurannya, kemudian ada sebagiannya kebagian senjata. Maka ketika sudah mengetahui taktik dan teknik strategi berperangnya ala Jepang, senjatanya sudah dikasih, pada saat itu wah, berhadapan dengan Jepang, kondisinya kita sudah tahu tentang strategi dan taktik perang mereka. Akhirnya bagaimana? Jepang diusir. Bahkan ketika datangnya sekutu ke Indonesia pun, maka resolusi jihad NU terbukti, mencatat di dalam sejarah, tercatat dengan tinta emas sejarah bahwa resolusi jihad NU lah yang telah menjadi salah satu langkah gerilya bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaan yang diakui oleh dunia internasional. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi ber-NU adalah ber-Ahlussunnah wal Jamaah dan ber-Indonesia. Maka siapa orang yang benci NU, gak pati Indonesia. Begitu saja, gak pati Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti tadi pakai nama jargonnya, yayasannya Ma'had Imam An-Nawawi, tapi isinya mensyirik-syirikkan, maka mereka itu maling, teriak maling. Bilang kita ahli syirik, bilang kita ahli bid'ah, ternyata mereka juga sama. Quran Android ada nggak zaman Rasul? Barangkali ada hadisnya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftahu Qur'anan Androidan wa ismuhu Xiaomi. Ada nggak? Adalah Rasul membuka Quran Android namanya Xiaomi gitu. Nggak ada. Xiaomi. Titik Al-Quran, harokat Al-Quran, pembagian juz Al-Quran. Bilang ke kita bid'ah, maulid bid'ah, tapi ikutan odoj, one day one juz. Emang ada Rasulullah membaca Al-Quran setiap hari itu satu juz? Ada tidak? Nggak ada. Bid'ah, tapi kita mah paham bid'ahnya bid'ah yang hasanah, yang baik. Wah, ada bid'ah hasanah. Mereka itu sangat gandrung dengan Syekh Ibnu Taimiyah. Coba lihat di dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah 20 jilid. Saya punya kitabnya. Bukan katanya, ada, saya punya kitab Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu membuat bid'ah hasanah. Kata beliau, man wadhaba kulla yaumin, siapa orang yang setiap harinya membiasakan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta arba'una marrat, 40 kali, ditentukan bilangannya 40 kali. Baina sunnatil fajri wal fajri, di antara salat sunnah qabliyah subuh dengan salat subuh, waktunya ditentukan setiap hari di antara qabliyah subuh dan salat subuh, maka ahyallahu biha qalba, Allah akan menghidupkan qalbunya. Ini kalau kita cari di dalam kitab-kitab hadis sampai disobek-sobek. Kama qala Syekh Tuqul radhiyallahu anhu, sobek-sobek. Gitu. Ya, kata Syekh Tuqul radhiyallahu anhu, hafizahullah gitu. Itu gak akan kita temukan Rasul mengajarkan baca ya ayyuhal ilaha 40 kali di antara qabliyah subuh dan subuh. Gak ada. Jadi itu berarti ya rintisan Ibnu Taimiyah. Jadi Syekh Ibnu Taimiyah bikin bid'ah dong. Iya, pusing kepala Eke gitu ya orang Wahabi. Ternyata Syekh Ibnu Taimiyah bukan cuma itu, ada yang lainnya, tapi nggak cukup waktunya. Ya, pokoknya ber-NU itu ber-Ahlussunnah wal Jamaah, yang benar-benar Ahlussunnah wal Jamaah, bukan asrobi aswaja rasa Wahabi, bukan ya. Karena ada sekarang itu yang membenci NU apa lain sebagainya, gak paham. Jadi sayang sekali, aneh sekali. Apalagi jika leluhurnya, orang tuanya Ahlussunnah wal Jamaah, anak-anaknya jadi HTI, anak-anaknya jadi Wahabi, anak-anaknya jadi uka-uka lah begitu, jadi nano-nano.
Aswaja rasa nano-nano begitu. Hati-hati. Ya, makanya tolong nih warga NU jangan asal memilih guru. Al-isnadu minad din, kata Imam Abdullah Ibn Mubarak di dalam syarah Sahih Muslim juz pertama. Al-isnadu minad din, sanad ilmu itu bagian daripada agama. Andaikan falaulal isnad, maka andaikan kita tidak memperhatikan isnad, maka orang itu akan berbicara seenaknya saja. Asal we ngomongnya asal. Ya, benar gak? Ya itulah asal. Kalau asal kan asli apa palsu? Begitu. Jangan sampai kita terjerembab pada orang-orang yang mengatakan saya NU tapi membenci NU. Kata Rasulullah SAW, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia suatu zaman, butunuhum alihatuhum, perut-perutnya dijadikan sebagai Tuhan mereka, wa nisa'uhum kiblatuhum, dan wanitanya dijadikan sebagai kiblatnya. Banyak suami-suami takut istri kan gitu. Ngaku GNU gimana? Sama enggak? Gitu. Ya sudah kalau sama diam. Kemudian juga wasyarafuhum mata'uhum, kemuliaannya itu selalu dinilai dengan harta mereka. La yabqa minal imani illa ismu, tidak tersisa dari keimanan kecuali hanya namanya saja, KTP doang. Begitu kan? Oh saya muslim, namanya Muhammad Muslim, Muslim Ainur Fik contoh. Wa minal islami illa rasmuh, tidak tersisa dari Islam kecuali hanya tulisan saja. Bendera kalimatut tauhid la ilaha illallah Rasulullah, topi kalimatut tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kaos kalimatut tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapa yang mau order silahkan klik ya. Ternyata dijadikan sebagai basis untuk nyari duit. Betul tidak? Rasul ajarin enggak? Tuliskan oleh kalian kalimatut tauhid di bendera, ada tidak? Ujung-ujung ada sekarang orang yang baru masuk Islam mengatakan orang yang pertama kali menulis kalimatut tauhid pada selembar bendera adalah Rasulullah. Kok bener? Konyol pisan ini orang. Rasul itu sifatnya ummi. Kalau dia menyatakan Rasul bisa menulis, berarti dia membenarkan tuduhan orang-orang orientalis yang mengatakan Quran itu adalah hasil daripada karangan Nabi Muhammad SAW. Berarti kita paham banyak orang sekarang yang disusupkan ke dalam Islam ternyata digandrungi oleh pemuda-pemudi Islam. Ternyata mereka tidak paham itu orang-orang yang ingin merusak Islam. Kenapa kita meninggalkan para ulama Nahdiyin yang mereka memahami Quran dan hadis secara ngelotok luar biasa, mendalam. Tapi sekarang kalau ada orang baru belajar Islam tiba-tiba muncul di media langsung digandrungi, termasuk yang mengatakan Rasulullah itu ternyata sesat, maulidan itu adalah memperingati kesesatan Nabi Muhammad, katanya kesesatan Muhammad, tapi undangan maulidan diterima. Ustaz, ada maulidan, oh iya siap gitu. Dia sering menerima undangan maulid, tapi dia bilang maulid itu memperingati kesesatan Muhammad, katanya. Ada orang begitu. Wih, diikuti oleh orang Islam yang orang tuanya NU. Anak-anaknya di kota ngikutin orang tersebut, langsung bilang, apa itu tahlilan bid'ah, apa itu ini bid'ah, oh Muhammad itu syirik, Muhammad itu sesat, katanya. Sampai ada screenshot saya simpan screenshotnya ketika saya dulu masih Facebookan. Ada seorang salafi wahabi yang mengatakan, beruntunglah kita ketika kita hidup setelah masa Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab yang memurnikan ajaran Islam, karena ajaran Nabi Muhammad masih memiliki beberapa kesesatan. Begitu katanya, masih mengandung kesyirikan. Saya simpan screenshotnya. Ada orang salafi wahabi yang seperti itu. Masya Allah. Jadi mereka menganggap Rasulullah itu pernah sesat akidahnya, mereka menganggap orang tua Rasul itu kafir, kemudian mereka juga menganggap ajaran Rasul masih mengandung kesesatan, karena ada tadi bab tawasul, bab tabarruk itu ajaran Rasulullah, ziarah kubur ajaran Rasulullah, mendoakan mayat itu juga ajaran Rasulullah.
ternyata disesat-sesatkan oleh mereka. Kita paham mereka selalu berjargon, kembalilah pada Al-Quran dan Sunnah. Jargonnya pengakuannya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kenyataannya mereka telah mengkikis dan menipu umat dari ajaran-ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Quran dan haditsnya gak otentik oleh mereka, sebagian diambil, sebagiannya ditolak. Oh begitu ya, ya. Maka beruntung, teruslah kawan, semangat, ikut dengan NU ya, terus belajar dengan para ulama NU, karena mereka senantiasa merawat dan menjaga ajaran-ajaran sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya sebatas label wa ma minal Islam illa rasmuh, tidak tersisa wa ma yabqa minal Islam illa rasmuh, tidak tersisa lagi di umat akhir zaman dari Islam ini kecuali cuma tulisan saja. Maka orang hanya berlabelkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian bikin demo acaranya bela kalimat tauhid, tapi ngantri ke WC umum pakai kalimat tauhid. Saya tanya, itu membela apa menghina? Membela apa menghina? Dari sini bawa bendera, pakai kaos lengkap atribut semuanya pakai kalimat tauhid, judulnya bela kalimat tauhid, lembaran bendera kalimat tauhid dijadikan alas duduk. Pas mau ngising mules, pakai kalimat tauhid dibawa ke dalam. Astagfirullah. Rasul nggak ngajarin begitu. Yang diajarkan itu membaca. Ketika Rasul ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, man as'adun nas yaumal qiyamati bi syafa'atik, siapa orang yang paling beruntung mendapatkan syafaat pada hari kiamat? Maka Rasul mengatakan, as'adun nas yaumal qiyamati bi syafa'ati, orang yang paling beruntung mendapatkan syafaat dari kalangan umatku nanti di hari kiamat adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa nafsihi, orang yang mengucapkan, bukan menuliskan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari kalbunya dan seluruh anggota tubuhnya, jiwa raganya, jisimnya. Maka seluruh anggota tubuh kita semuanya lahir dan batin mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Afdhalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Silakan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu 'alaiha wa biyanu insyaallah ta'ala minal aminin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim ya Latif ya Khabir ya Wadud ya Wahhab. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, Allahumma qulna wal muslimin minasy syaqawati ila sa'adah wa minan nari ila al jannah wa minal adabi ila rahmah ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الرحمة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر
ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الضلال إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على دين الإسلام بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المسحوب، ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل بك وحسن الظن بك والغنية عن سواك. إلهنا يا لطيف يا خبير يا ودود يا وهاب، نسألك تأهلا بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتعبد لا يشوبه تكبر وعلى وطو وفسد إنك سميع قريب. اللهم آمن إندونيسيا، اللهم آمنا في إندونيسيا، فاجعل بلادنا إندونيسيا بلادا مطمئنة مرحوما مباركا يا الله يا رب العالمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد. خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى نهضة العلماء وعلى جمعيتنا ومشايخنا وعلى المسلمين. اللهم أهلك أعداءنا وأعداء المسلمين وأهلك الذين مكروا في إندونيسيا وشتت شملهم وفرق جمعهم وقلب تدبيرهم وأبدل أحوالهم وخرب بنيانهم وقصر أعمارهم وزلزل أقدامهم وقرب آجالهم وسقهم بأبدانهم وخذهم أخذا عزيزا مقتدرا يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا نصرا عزيزا وافتح لنا فتحا مبينا واخذل أعداءنا خلانا كبيرا فدمرناهم تدميرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اكشف عنا واصرف عنا وادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحش والطاعون والفتن والمحن والهموم والغموم والكرب والحزن والشدائد والشر الأعداء ما لا يكشف غيره. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نسألك الغنى إلى الأبد يا الله. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه ورساب ولا مشقة وتعب وصوم الأفضل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قوي نهضة العلماء، اللهم انصر نهضة العلماء، اللهم بارك نهضة العلماء وانصر لمن يا الله نصر لنهضة العلماء. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alullah jalla bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.